Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Nurul Sidik dari Prodi Sistem Informasi C dengan NIM 20230201066. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai penjelasan apa itu ancaman serangan cyber. Nah, sebelumnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan sistem informasi. Langsung saja ke pembahasan apa itu ancaman serangan cyber. Menurut para ahli, ancaman cyber adalah potensi aktivitas jahat yang bisa membahayakan sistem atau data. Sedangkan serangan cyber adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku untuk mengeksploitasi ancaman tersebut guna mencuri data, mengganggu operasional, atau menyebarkan kerusakan. Nah, jadi ancaman cyber itu suatu kejahatan yang dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti pembobolan bank ataupun berkas-berkas perusahaan. Ada statistik ancaman cyber di Indonesia. Kalau melihat dari data tahun 2021 ini, Badan Cyber dan Sandi Negara mencatat lebih dari 1,6 miliar serangan cyber sepanjang tahun. Nah, angka ini setara dengan 4,4 juta serangan per hari dengan dominasi serangan phishing dan malware terhadap sektor finansial dan e-commerce. Nah, nanti akan dijelaskan di depan mengenai phishing dan juga malware. Pada tahun 2022, epidemi ransomware tahun 2022 menyaksikan lonjakan serangan ransomware sebesar 38% dibanding tahun sebelumnya. Nah, serangan ini juga tidak hanya menyasar korporasi besar, tetapi juga UMKM dan instansi pemerintah dengan modus penyadaraan data dan meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency. Pada tahun 2023, krisis kebocoran data, dan pada tahun 2024, serangan cyber semakin canggih. Indonesia telah menghadapi 800 juta serangan cyber dengan pola yang semakin kompleks atau dengan pola yang berbeda-beda. Dan yang mengkhawatirkan, serangan cyber berbasis kecerdasan ataupun AI melonjak 300%, memanfaatkan teknik deepfake dan social engineering yang lebih sulit dideteksi. Nah, selanjutnya yaitu jenis ancaman cyber yang harus diwaspadai. Indonesia saat ini menghadapi beragam ancaman cyber yang tentunya sangat merugikan bagi kita karena ini menjadi suatu kekhawatiran di masa mendatang atau di masa depan. Nah, ada 4 jenis serangan paling umum yang kerap menimpa perusahaan dan individu. Pertama, phishing, perangkat digital yang sulit dikenali, semacam teror ataupun kalau ada seperti yang mengecek kita. Nah, jadi ini serangan phishing ini bisa dibilang serangan online yang meminta password ataupun email kita dan yang lainnya. Selanjutnya ada ransomware, itu penyadaraan data yang merugikan. Dan yang ketiga adanya malware, silent killer di perangkat digital. Dan yang terakhir adanya DDoS, serangan yang melumpuhkan layanan digital. Selanjutnya target utama serangan cyber. Yang pertama, perbankan dan fintech. Gudangnya uang digital. Karena apa? Seorang hacker itu ada positif dan negatifnya, ada yang pro dan kontranya. Nah, mungkin ini yang di sini dituliskan hanya yang negatifnya. Jadi target utamanya yaitu gudang uang, karena sektor keuangan menjadi target utama serangan cyber.
dengan menyimpan aset bernilai tinggi. Dan dan juga modus yang sering digunakan antara lain seperti skimming ATM, pembobolan sistem mobile banking, dan juga penipuan melalui aplikasi fintech palsu. Dan yang kedua, kesehatan, harta karun atau data medis. Nah, data pasien bernilai tinggi di pasar gelap bisa dijual sampai 250 per rekam medis rumah sakit dan platform kesehatan. Nah, kenapa target yang kedua adalah harta karun data medis atau kesehatan? Karena di bagian organ tubuh manusia ataupun bagian badan yang tertentu itu bisa diperjualbelikan dengan penjualan gelap ya, karena bukan bisa lagi karena mempunyai nilai yang tinggi. Dan yang ketiga, e-commerce, ladangnya transaksi digital. Nah, platform belanja online sering mengalami serangan DDoS yang mengganggu operasional, terutama saat event besar seperti Harbolnas. Selain itu juga marak penipuan melalui pembajakan atau pembelian dan manipulasi transaksi. Dan yang terakhir, pemerintah, ancaman terhadap infrastruktur digital. Instansi pemerintah dan BUMN seperti PLN dan Pertamina pernah mengalami serangan yang mengancam stabilitas nasional. Nah, kalau di ruang lingkup global, mungkin pemerintah pasti menjadi salah satu target untuk membobol data-data negara lain. Selanjutnya ada jenis-jenis serangan cyber yang umum. Yang pertama ada malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak suatu pengguna atau mengambil alih sistem komputer. Dan yang kedua ada phishing, upaya untuk menipu korban agar memberikan informasi seperti kata sandi atau rincian kartu kredit. Dan yang ketiga ada software, yaitu jenis malware yang mengekskripsi data korban dan menuntut tebusan untuk mendeskripsinya. Dan yang keempat, social engineering, yaitu manipulasi psikologis terhadap individu untuk mendorong mereka melakukan tindakan atau mengungkapkan informasi rahasia. Dan yang kelima, pembunuhan drive-by, yaitu mengunduh kode berbahaya, kode perangkat pengguna saat mereka pengunjung situs web atau mengunduh aplikasi tampaknya aman, seperti yang dulu kalau nggak salah tahun 2022 ada seperti surat file tamu undangan pernikahan, padahal itu berbentuk aplikasi. Dan yang terakhir, man in the middle, yaitu penyerang secara diam-diam mencegah komunikasi antara dua pihak yang tidak menyadari kehadiran untuk mencuri data. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.